Ini merupakan salah satu kisah horor nyata yang dikutip dari buku kumpulan kisah alam gaib tulisan Triwayono. Masa kecil sering dianggap sebagai masa paling indah dalam hidup. Meskipun permainan dan hiburan saat itu tidak secanggih sekarang, anak-anak tetap menikmati hidup dengan bermain bersama penuh sukacita. Permainan tradisional seperti gobak sodor, jethungan, cublak-cublak sueng, jamuran, nini towok, sundha mandha, sursuran, soyang, dan ingkling menjadi bagian dari keseharian mereka. Permainan ini bahkan bisa menjadi ajang unjuk bakat di bidang olahraga, dan biasanya semakin meriah saat bulan purnama atau ketika hari libur tiba. Beberapa permainan tradisional masih tetap lestari hingga kini. Ada lembaga-lembaga tertentu yang sengaja melestarikannya demi menjaga nilai-nilai budaya di tengah kuatnya pengaruh budaya asing. Selain itu, ruang bermain anak-anak kini semakin terbatas karena banyak lahan yang sudah berubah menjadi gedung-gedung tinggi. Di balik kenangan masa kecil yang indah, ada pula pengalaman mistis yang dialami sebagian anak, seperti yang dialami oleh Santo, seorang anak dari desa kecil di Palembang sekitar 12 tahun yang lalu. Saat itu Santo masih duduk di bangku sekolah dasar, dan desa tempat tinggalnya belum terjangkau listrik. Pada malam hari, satu-satunya penerangan hanyalah lampu minyak. Santo dan teman-temannya sering bermain hingga malam hari. Mereka bahkan sering berkeliling desa menggunakan sepeda. Ketika bersama-sama, rasa takut nyaris tidak pernah muncul, bahkan saat melewati tempat angker. Namun situasinya berubah saat Santo harus menghadapi malam sendirian. Pada suatu malam, setelah menonton acara televisi favorit yang menggunakan aki mobil sebagai sumber energi, Santo memutuskan untuk pulang sendiri. Tidak ada satupun temannya yang ingin ikut. Perjalanan pulang sejauh 2 kilometer harus ia tempuh sendirian. Walau sempat ragu, rasa malu dianggap penakut membuatnya terus melangkah. Perjalanan terasa biasa saja hingga Santo melewati gedung sekolah dasar yang dikenal angker. Konon, tempat itu dihuni oleh arwah anak-anak kecil berkepala merah. Santo mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun belum jauh ia melangkah, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri dan perasaan takut mulai muncul. Di depannya muncul sosok perempuan berbayang hitam. Jubah hitam pekat menutupi tubuh perempuan itu. Santo tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tubuhnya kaku, kakinya sulit digerakkan dan jantungnya berdegup kencang. Ketika yakin bahwa sosok itu bukan manusia biasa, ia langsung berlari sekuat tenaga. Wajahnya pucat dan pikirannya kacau. Pengalaman itu menjadi pertemuan pertamanya dengan makhluk gaib. Sampai sekarang Santo masih yakin bahwa sosok yang dilihatnya adalah makhluk halus penunggu gedung tua. Keyakinan ini diperkuat karena tidak ada satupun warga desa yang mengenali perempuan itu. Apakah kisah ini benar? Tolong bantu subscribe, like, share, dan komen ya.